Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Baik sahabat seiman, mari kita kaji tentang ketika nasihat datang tanpa kita duga. Sahabat seiman, jangan dilihat siapa yang menyampaikan nasihat. Kadang ia datang dari orang yang tidak kita sangka, lewat pesan singkat di grup WhatsApp, lewat obrolan sederhana di jalan, atau lewat kalimat yang awalnya terasa menusuk. Hidayah tidak memiliki wajah, status, atau cara. Ia datang karena Allah menghendaki hati kita disentuh. Ada nasihat yang pahit di telinga, namun manis di hati setelah direnungi. Ada teguran yang membuat ego terluka, namun menyelamatkan iman yang hampir punah. Celaka hati yang sibuk menilai pembawa nasihat, hingga lupa mengambil cahaya dari isinya. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, meski datang dari orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat surah ke-51 ayat 55, Allah mengatakan, "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." Sementara Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Nasihat adalah bentuk kasih sayang, bukan serangan. Ia adalah tanda bahwa Allah masih peduli, masih ingin kita kembali sebelum terlambat. Akhlak seorang mukmin tampak dari kerendahan hatinya menerima kebenaran, bukan dari kerasnya menolak nasihat. Semakin bersih hati seseorang, semakin ringan ia menerima teguran. Jika hari ini Allah mengirimkan nasihat kepadamu, itu tanda bahwa pintu hidayah masih terbuka untukmu. Jangan lari hanya karena pahit rasanya, karena obat yang menyembuhkan memang jarang terasa manis di awal. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk menerima nasihat. Jauhkan kami dari kesombongan yang menutup pintu hidayah, dan jadikan setiap teguran sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Saudaraku seiman, kelak setiap huruf yang keluar dari lisan, setiap kalimat yang kita tulis, bahkan yang kita kirim lewat layar kecil di tangan kita, akan berdiri sebagai saksi. Tidak ada kata yang benar-benar hilang, tidak ada tulisan yang benar-benar lenyap. Semua dicatat, semua disimpan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin hari ini jari kita ringan menulis, lisan kita mudah berbicara, emosi kita cepat meluap. Namun di hadapan Allah, setiap kata adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka
Berhentilah sejenak sebelum mengetik. Tundukkan hati sebelum berbicara. Karena bisa jadi satu kalimat yang kita anggap biasa menjadi sebab penyesalan yang panjang di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Kahf, surah ke-50 ayat 18, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini tidak hanya untuk mimbar dan lisan, tetapi juga untuk pesan, komentar, dan tulisan-tulisan kita. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam kadang lebih menyelamatkan daripada kata-kata yang melukai. Islam mengajarkan adab lisan dan tulisan sebagai cermin kebersihan hati. Orang yang hatinya hidup akan berhati-hati dengan kata-katanya, karena ia sadar jari dan lisan adalah saksi, dan saksi tidak pernah lupa. Mari jadikan kata-kata kita sebagai jalan pahala, bukan sumber dosa. Semoga setiap huruf yang kita ucapkan dan kita tuliskan menjadi penolong kita, bukan pemutus kita di hadapan Allah kelak. Ya Allah, jagalah lisan dan tulisan kami, bersihkan hati kami sebelum kami berbicara, dan jadikan setiap kata yang keluar dari diri kami sebagai kebaikan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat seiman, jangan berhenti video ini di tangan antum. Gerakkan jempol untuk subscribe, like, dan share. Bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Semoga dicatat sebagai amal jariah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan tema yang berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.